Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. With me, Uncle Is. Before I continue, please don't forget to like, subscribe, mates, our YouTube channel, Ultimate Course. Welcome to Speaking Online Class, Ultimate Course with hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Hari ini kita akan belajar tentang past future tenses. Di bagian ini kita ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah past future tense dan yang kedua adalah past future continuous tense. Mari kita lihat outline-nya. Yang pertama adalah past future tense. Kemudian yang bagian kedua adalah past future continuous tense. Kemudian di bagian terakhir nanti kita akan mempunyai beberapa exercise. Oke, sekarang di bagian pertama kita akan membahas tentang past future tense. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definition atau definisinya, kedua formula, dan yang ketiga adalah functions atau fungsi-fungsinya. Yang pertama definisi. Past future tense atau future in the past adalah suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Lebih spesifik, bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan, baik secara sukarela maupun yang direncanakan, membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Past future tense sering digunakan pada reported speech. Jadi kita di tenses ini membicarakan sesuatu, baik itu aksi yang akan dilakukan baik secara sukarela maupun direncanakan, membuat prediksi atau membuat janji di masa depan, tapi tinjaunya adalah di masa lalu atau past. Formula dari tenses ini untuk kalimat positif yang pertama subject plus would plus bare infinitive, atau kalau kita menggunakan going to maka formulanya adalah subject plus was atau were sebagai to be untuk past tense ditambah going to plus bare infinitive. Contoh yang pertama, kalimat positif untuk yang menggunakan would ya. He would forgive you. Kemudian untuk contoh yang menggunakan going to, Leah was going to give 2 beautiful scarves to her friend. Oke. Kita lanjutkan untuk kalimat negatif. Formulanya adalah untuk bentuk yang menggunakan would, yang pertama adalah formulanya adalah dimulai dengan subject plus would plus not sebagai petunjuk bahwa dia adalah negatif plus bare infinitive. Kemudian untuk yang menggunakan going to, yang pertama subject plus was atau were sebagai to be bentuk lampau plus not untuk menunjukkan negatif plus going to untuk menyatakan future-nya ditambah bare infinitive. Contoh yang pertama untuk yang would, he wouldn't forgive you. He sebagai subject, would, kemudian ada not di sini atau wouldn't ya disingkatnya, forgive sebagai bare infinitive. Yang kedua untuk menggunakan going to, Leah wasn't going to give 2 beautiful scarves to her friend. Leah di sini sebagai subjek, was sebagai to be untuk bentuk lampau, dan karena Leah adalah seorang ketiga tunggal maka to be-nya adalah was.
apostrophe T atau not di sini untuk menyatakan bentuk negatif, dan going to sebagai untuk menyatakan future, give sebagai bare infinitive. Nah, yang berikutnya adalah objek ya. Bagaimana dengan untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya? Yang pertama, would-nya di depan ya. Seperti kebanyakan kalimat tanya itu di inverse, auxiliary verb atau ya auxiliary verbnya ada di depan ya. Di sini would plus subject plus bare infinitive dan jangan lupa tanda tanya. Kemudian untuk bentuk going to be-nya yang di depan, was atau were tergantung dari subjeknya ya. Sebagai to be untuk bentuk lampau atau past tense, ditambah dengan subjek, ditambah going to, ditambah bare infinitive, ditambah tanda tanya. Contohnya gimana untuk yang pakai would he forgive you? Would di sini sebagai menunjukkan future of course ya. Tapi dia untuk past tense, kemudian he sebagai subjek, forgive sebagai bare infinitive, dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua untuk going to, was Leah going to give 2 beautiful scarves to her friend? Was di sini sebagai to be untuk bentuk lampau, dan was karena memang Leah adalah orang ketiga tunggal. Leah sebagai subjek, going to untuk menunjukkan future, give sebagai bare infinitive, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Yang berikutnya adalah functions atau fungsinya atau fungsi-fungsinya. Yang pertama, past future tense itu menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan secara sukarela. Ini ditunjukkan dengan auxiliary verb, dalam hal ini model would. Contohnya, I knew you would prepare all the things for the meeting. Oke. Jadi would ini menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan secara sukarela ya. Ini you would prepare all the things for the meeting. Yang berikutnya fungsinya adalah past future tense ini untuk menyatakan aksi yang direncanakan. Nah, kalau untuk aksi yang direncanakan itu kita menggunakan bentuk going to ya, atau to be untuk past tense ditambah going to. Contohnya, yang pertama, they told that they were going to visit Lombok. Nah, sebetulnya subjek yang kita bicarakan adalah di sini ya, they misalkan ya. Kemudian were ini sebagai to be untuk past tense, going to untuk menyatakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Contoh yang kedua, I thought she was going to enroll the course. Nah, ini kita C-nya sebagai subjek, was going to ini menyatakan bentuk akan tapi di masa yang lampau, to enroll the course. Oke, jadi itu ya bedanya. Kalau untuk sesuatu yang direncanakan kita menggunakan going to, sedangkan yang dilakukan yang tidak direncanakan menggunakan would tadi, seperti yang di fungsi yang pertama. Fungsi yang ketiga, past future tense untuk dapat bisa juga digunakan untuk membuat janji. Ini yang kita menggunakan would ya. Contohnya adalah my uncle told me that he would come on time. Jadi paman saya berkata kepada saya bahwa dia misalnya menjanjikan gitu ya, would akan datang tepat waktu. Oke, contoh yang kedua, she promised she would give me a box of banana cake. Jadi she promised, she subject, would
would ini sebagai bentuk akan datang tapi bentuk lampau ya. Give me, give verbnya a box of banana cake. Jadi dia berjanji di waktu yang lampau untuk memberi saya cake pisang. Fungsi yang keempat, past future tense, itu dapat digunakan untuk membuat prediksi. Nah, untuk membuat prediksi ini kita bisa menggunakan would atau bisa juga menggunakan to be plus going to. Contohnya untuk yang would, my father had a strong feeling that the weather would be warm. Oke ya. Ini ya, bentuk prediksinya adalah the weather would be warm. Bagaimana dengan untuk yang menggunakan to be plus going to? Contohnya, I thought that the authorities were going to investigate all allegations of fraud. Jadi di sini we're going to ini adalah prediksinya ya. I thought, saya pikir pihak yang berwenang akan melakukan investigasi. Setelah kita tadi membahas tentang bagian yang pertama, nah yang bagian kedua ini kita akan membahas tentang past future continuous tense. Nah di sini kita juga akan membahas definisinya, formulanya, juga fungsi-fungsinya. Yang pertama, definisi dari past future continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung apabila unreal condition-nya terpenuhi. Present continuous conditional, conditional sentence tipe 2 dengan continuous tense. Formulanya adalah untuk kalimat positif, subject plus would be plus present participle plus ing. Contohnya adalah he would be working. He sebagai subjek, kemudian dilanjutkan dengan would be, dan working sebagai verb plus ing. Untuk kalimat negatif, formulanya adalah subject plus would plus not sebagai bentuk negatif plus be plus present participle plus ing. Jangan lupa seperti biasa not diletakkan setelah model ya, atau model auxiliary-nya. Contohnya, he wouldn't be working. He sebagai subjek, would, kemudian not untuk menyatakan negatif, be ditambah working sebagai verb plus ing. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama adalah would-nya di depan. Seperti biasa kita melakukan inversi ya. Auxiliary atau modelnya di depan, ditambah subjek, ditambah be, ditambah present participle plus ing. Contohnya, would he be working? Gitu ya. Oke, beberapa contoh kalimat past future continuous tense. I would be attending the conference if I were in Jakarta. Tapi faktanya, but I'm not in Jakarta. Jadi ini yang dimaksud tadi dengan conditional sentence tipe 2 ya. Jadi ini sesuatu hal yang di masa lampau yang faktanya yang tidak terjadi gitu ya. Ini hanya sebagai pengandaian aja. Saya akan datang ke conference apabila saya ada di Jakarta, tapi dalam bentuk lampau ya. Apabila saat itu saya ada di Jakarta. Tapi faktanya ini pengandaian, walaupun pengandaian menggunakan bentuk past, tapi sebetulnya untuk pengandaian kondisi yang sekarang sebetulnya sih. Tapi faktanya adalah saya tidak ada di Jakarta. Jadi kan kalau untuk kalimat pengandaian itu kan kita sering menggunakan yang tipe 2 menggunakan bentuk past ya. Kemudian yang contoh yang kedua, we would be doing some soil test
if you brought soil samples. The fact you don't bring soil samples. Nah, ini juga sama. Faktanya adalah kamu tidak membawa sampel dari tanah gitu ya. And we would be doing some soil test if you bought soil sample. Masih bentuk pengandaian. Kemudian yang ketiga, would you be having breakfast if you had at least 2 slices of bread? But you have no bread. Nah, ini bentuk kalimat tanya, dan di sini faktanya adalah saya tidak ada roti gitu. Kemudian nomor 4, if she came, she show would be taking place smoothly. But faktanya she doesn't come. Jadi ini pengandaian aja ya. If she came, she show would be taking place. If she came, the show would be taking place smoothly. Jadi ini kalimat anak kalimat pengandaiannya yaitu apabila dia datang ya, maka the show-nya akan berjalan dengan lancar atau smooth. Tapi faktanya adalah dia tidak datang. Oke, itulah tadi materi yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya ada beberapa exercise. Yang pertama, please describe about these following tenses by speaking at class. Yang pertama tentang past future tense, yang kedua tentang past future continuous tense. Kemudian yang kedua, please make 2 sentences for each tense. Jadi tolong buat contoh untuk masing-masing tense-nya ya, yaitu past future maupun past future continuous tense. Nomor ketiga, answer spontaneously every random question regarding present tenses from your teacher. Jadi tolong nanti dijawab pertanyaan dari guru Anda yang mengenai 2 tenses ini. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video, mates. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan saya berikan kredit, special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free. The first presentation templates by Slides Carnival, photographs by Unsplash, the first device hand photos by Facebook Design Resources. Presentation design. This presentation uses the following typographies and colors. Titles Montserrat, body copy source Sans Pro. You can download the fonts of these pages here. Sky blue, hashtag navy blue, this one. Okay. Okay, thank you mates. Thank you for your attention. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.